Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus tentang sholat berjamaah menurut hakikat. Tentang Sholat berjamaah menurut sholat hakikat. berjamaah. Nggih. Nggih. Sholat yang Sampun. bagaimana? Nggih, sampun Eten. Gus. Terima kasih. Syuhudul wahdah fil kasrah wa syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya apa? Jenengan harus bisa masuk keahatan Allah di jamak, di banyak. Jamaah kan orang banyak, nah gitu dah. Syuhudul wahdah fil kasroh, jenengan harus bisa masuk ke ahad sekalipun itu di dalam banyak. Makanya dalam Al-Quran kalau Allah mengatakan dirinya kadang memakai mutakalim ana, kadang memakai nahnu, kita. Allah satu kok kita, kan nggak cocok. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku. Mestinya kan kita toh Pak ya. Maksudnya masuklah aku di dalam kita. Jenengan ini berhadapan dengan berbagai macam corak apapun aktivitas. Itu berarti kasroh, banyak. Nah, Anda harus bisa masuk ke ahad. Ahad itu tunggal. Jikalau jenengan masuk pada ahad itu, maka lafar bainahum, tidak ada bedanya. Terus lewat sisi mana kita itu bisa ke wahdah? Sampeyan delok hidupnya. Hidup pada diri si A, si B, si C, siapa yang berkuasa? Sekalipun itu di khayawan, siapa yang menguasai? Pasti jenengan jawabnya cuman Allah. Tentunya jenengan iku bisa untuk ke wahdah, untuk bisa ke esa, buka iku sampai ilangno, sampai nafikan keakuan diri dan keakuan mereka. Jadi benang merahnya di situ. Kalau kita bicara tentang jamaah sholat di dalam syariat itu kan gini Pak. Contoh, berjamaah itu berarti kita punya pahala 27 derajat. Kalau sendirian munfaridan berarti satu. Iki kita bicara syariat. Memang inilah apa yang diterangkan oleh ulama-ulama supaya jenengan ini milih yang lebih utama. Akhirnya berjamaah. Dan inilah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang lain tentang al-ubad. Al-ubad itu ahli ibadah. Ada 3. 1, ahli ibadah baik berjamaah atau tidak, hatinya ingin dilihat orang. Hati masih kesandung ingin dipuja dilihat orang, biar kita itu seperti orang yang baik. Itu Pak, ahli ibadah. 1, iki kelas Pak, memang ini proses. Yang kedua, al-ubad itu masih ingin diberikan Allah atas dasar upaya yang telah kita lakukan. Apa? Pahala dan surga. Oke. Pahala surga itu kholik apa makhluk? Makhluk toh? Makhluk. Padahal di situ Bapak Ibu, siapapun Anda ketika sholat mesti niatnya ditutup lillahi ta'ala. Padahal maksud lillahi ta'ala kontribusinya itu menjadikan hati kita tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Justru dalam hati kita itu meyakini
Yang bisa melakukan, yang menguasai di sini datangnya hanya dari Allah. Lesan kita ucapkan lillahi ta'ala, tapi hati tidak. Dalam istilah lain, kalau tidak dikasih 27 derajat, aku yakin gak ada orang yang sholat berjamaah. Iki miturut pandangan proses kita yang ada di kelas 2, nggak apa-apa. Memang bisanya seperti itu. Cuman beliau Syekh Ibnu Athaillah memberikan pandangan ini supaya kita itu bebas dari belenggunya nafsu. Yang terakhir, golongan yang terakhir al-ubad ini disebut lillahi ta'ala, itu sudah lepas diri. Tidak karena ingin dilihat orang, tidak karena ingin dimasukkan Allah surga atau dikasih pahala, enggak. Justru amaliyah ini walaupun 1 rakaat, nyun sewu, mungkin dibuka di dalam kitab Bidayatul Hidayah, 1 rakaat bijuhdin ngalahkan nyun sewu umur sampai 1000 tahun. Tapi ono golongan 1 dan 2 bobot di mata Allah itu lebih berat bobotnya yang 1 rakaat. Tapi lantas jangan disimpulkan wis 1 rakaat ae sak umur. Sing penting lillahi ta'ala, ya jangan disimpulkan gitu, Pak. Iki kan perbandingan aja lah gitu toh, perbandingan. Terserah umat olehnya meminit makalah ini bagaimana. Tapi ingat, 3 kelompok ini Bapak Ibu disimpulkan Allah dalam surat Maidah. Kalau nggak salah ayat 27 atau gimana. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun ya, mulai kelas pertama, kedua, ketiga, yang diterima oleh Allah itu, mang saya katakan berbobot ya. Sekarang saya katakan diterima itu bersumber dari hati yang bertakwa. Mengapa? Karena hatinya tidak munafik. Hatinya sungguh-sungguh mengatakan menyembah lillahi ta'ala, menyembah hanya pada Allah. Ini menceritakan Qabil dan Habil dalam satu pengorbanan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada pertanyaan, secara hakikat sholat jamaah itu bagaimana? Yaitu sholat di mana hati sampeyan ini menghadapi 4 huruf: berdiri, rukuk, sujud, duduk. Saya tidak bicara banyak orang, enggak. Kalau syariat dikatakan jamaah kan lebih dari 1 lah gitu loh, bahkan banyak. Ini saya bicara dari sisi hakikat. Jenengan menghadapi sholat itu gerakan 4: alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ha. Bunyinya apa? Oke. Berdiri, rukuk, sujud, duduk. Inilah jamaah. Anda harus syuhudul wahdah. Ketika berdiri harus jenengan iki dalam keesaan, rukuk dalam keesaan, sujud dalam keesaan, duduk dalam keadaan keesaan. Niki sing kula maksud syuhudul wahdah fil kasroh. Tatkala jenengan ada di sini, di titik sini, maka disitulah yang disebut sebagai pengabdian. Wama umiru lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah pada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas hati sampean beragama.
hunafa, dengan sungguh-sungguh. Berarti sampai ketika berdiri hatimu harus melakukan dzikir sirul asror, sebab dengan itulah akan terbuka hijab sampai rasa keakuan diri sebagai makhluk yang bisa berdiri. Akhirnya apa? Jangan heran, maksud keesaan umpama diomongkan padahal gak boleh omongkan. Aku Allah yang berdiri, aku Allah yang ruku, aku Allah yang sujud, aku Allah yang duduk. Kalau jenengan ruhaniyah hati masuk di wilayah ini, kok jenengan dilalaikan dengan urusan bacaan secara syar'i di dalam setiap gerakan ini? Jangan menjadikan kemamangan hati sampean untuk sah dan tidaknya amaliyah diterima. Jangan. Terkadang Allah juga melepaskan hatimu lalai dari syarat rukunnya sholat, syarat atau sah rukunnya salat. Rukun itu di dalam, syarat itu di luar. Rukunnya sahnya sholat Anda berdiri membaca Fatihah, itu lo lali. Duhur 4 rakaat mestinya ini jadi 10 lali. Wala yusyakikan naka, Anda jangan ada mamang posisi Anda walaupun ketika saat syariatnya gak cocok. Duhur 4 rakaat kok menjadi mek 2? Ya nek jamak kosor Pak, wong ini gak jamak kosor sholat duhur secara syariah kok malah menjadi 10 rakaat. Wis secara syariat memang tidak boleh. Tapi jenengan ini oleh karena hati dilalaikan oleh Allah dari perkara hitungan sebab nikmatnya hatimu dibuka makrifat pada Allah, maka bisa terjadi seperti itu. Jangan pernah punya kemamangan hatimu itu akan perilaku seperti itu. Itu tanda jenengan diletakkan di makom khos. Iya Pak, akal lalai, hati yo lalai dengan sistem rukun sahnya sholat miturut syarek. Iki nek dadekno imam bahaya. Bahaya. Bahayani makmume. Bahayani makmume. Akhirnya rusak urusan makmume iki. Lah terus lebih baik bagaimana? Wis dia makmumai, penak malahan, tapi tetap sampai imamnya ya Allah, sampai memandang hidup pada imam itu siapa? Allah juga. Makanya ada pertanyaan, ahli syuhud boleh nggak berimam terhadap ahli hijab? Boleh. Karena apa? Karena ahli syuhud mandangnya bukan makhluknya, tapi Allah sekalipun itu ahli hijab yang menjadi imam. Sehingga mengapa di situ kok setiap gerakan itu dinisbatkan, diumpamakan alif lam lam ha? Itu maksudnya supaya ketika Anda sholat itu hanya mengingat pada Allah. Aqimis sholah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk ingat padaku. Mboten pada Allah loh ya. Saya bingung amin. Allah nama hilang Pak. Hadits qudsi sampean tingali, jangan pernah kau menyembah namaku, sifatku atau zatku, tapi sembahlah aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Surat Toha ayat 14. Ini bisa terjadi kalau tauhid sampai sudah pada la ilaha illa ana. Kalau tidak sampai di situ nggak bisa Pak. Artinya secara keilmuan teori kita itu diproses Allah. Di dalam tauhid, di dalam Al-Qur'annya la ilaha illallah pertama
Yang kedua, la ilaha illa huwa dalam thariqah. Yang ketiga, la ilaha illa anta dalam hakikat. Keempat, la ilaha illa ana. Pun. Baru lidzikri bisa dikatakan menyembah aku. Makanya waktu jenengan berdiri harus syuhudul wahdah fil kasroh, harus keesaan. Tapi yoiku tak kandani, nek wis masuk di titik wilayah itu, kebanyakan itu akal jenengan iku dilalaikan juga, tidak hanya hati, akal juga dilalaikan dengan hitungan aturan hukum syariat sahnya sholat. Ngawentut padahal ngono iku ya gak leren. Makmume bingung to Pak ya, karuan wis lemu gitu. Ngentuti wong lemu iku lak beda to Pak ya. Nek lemu iku nggih suaranya banget. Makmum seluruhnya dengar. Lah yo iki imam apa? Ngentut kok salate sik jalan. Kita tidak tahu sebagai makmum, padahal dia itu dalam keadaan nikmat bertemu Allah. Memang kalau ditarik ke syariat rusak aturan ini. Tapi kalau ditarik ke hakikat beda lagi. Nanten lah. Sampai jajal, monggo sampai jajal. Jadi yo imam. Terus masuk di dalam keesaan Allah. Tapi tidak selamanya seperti itu. Jikalau jenengan diletakkan Allah di makom khawasul khawas, nantinya ketika keesaan akal asik sambung Pak, oleh luru, tapi hati wis gak sambung. Inilah yang kumaksud laksana air, laksana ikan yang hidup di tengah-tengah air asin, yaitu di Madura sana air laut. Ikannya hidup di air asin tapi ikannya tidak terasa asin. Nggih.